Saran saya juga dari kami juga tetap harus menyampaikan seperti kemarin kita juga mendengar gitu ya aspirasi dari aliansi penyelenggara pendidikan itu sebenarnya banyak sekali yang diutarakan sama mereka, yang dimana ini menurut kami juga harus menjadi perhatian daripada Mas Menteri dan juga jajaran, misalkan terkait realita dimana sebenarnya guru honorer yang betul-betul honorer itu justru kalah saing dengan guru tetap yayasan yang memang sudah bersertifikat. Lalu juga migrasi guru P3K yang lolos dari swasta, akhirnya itu menciptakan kekosongan di sekolah swasta tersebut, sampai akhirnya si swasta-swasta ini kan mau nggak mau jadi harus membuka perekrutan guru kembali, dan juga itu sebenarnya bahkan mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut, Mas Menteri. Maksudnya ada outcome yang terjadi seperti itu di lapangan begitu. Lalu juga lagi dan lagi aspirasi terkait afirmasi untuk guru honorer yang telah lama mengabdi, Mas Menteri, ini juga masih tetap terus disuarakan, mungkin tidak hanya di Dapil saya Sulawesi Barat, tapi tentu di dapil-dapil lain, yang dimana mohon pertimbangannya bukan hanya dari segi umur, tapi tetap dari pengabdiannya juga tolong dipertimbangkan. Dan juga saya rasa lintas kementerian juga harusnya mempertimbangkan opsi ini juga gitu, maksudnya tidak hanya Kemendikbudristek tapi juga lintas kementerian lainnya. Lalu juga kami dari fraksi Nasdem dan juga saya pribadi gitu ya, positif dan juga optimis sekali sebenarnya terhadap inovasi di dunia pendidikan kita. Tetapi itu tadi kita juga tetap harus menjaga keseimbangannya itu. Saya yakin kita bisa dan mampu meraih visi dari Merdeka Belajar yang selama ini selalu digaungkan oleh Mas Menteri dan jajaran, tetapi dengan catatan jika kita memang tetap bisa mengupayakan agar tercipta merdeka untuk mengajarnya itu sendiri, Mas Menteri. Lalu juga terkait evaluasi PTM, ini kemarin kan sempat 100% full ya, diwajibkan, Mas Menteri. Saya punya keponakan yang dimana dua-duanya ini diwajibkan untuk masuk secara fisik, tidak ada opsi untuk virtual, padahal ibu bapaknya ini udah sekhawatir itu gitu. Nah, itu baru dari keponakan saya yang kondisinya secara fisik alhamdulillah baik. Lalu saya juga punya keluhan, jadi saya punya yayasan, Mas Menteri, bergerak di di bidang kesehatan, menaungi orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Rame nih Instagram saya, rame isinya banyak orang tua yang mengeluhkan bahwa anak-anak mereka, terkhusus yang penyandang disabilitas, mereka tidak bisa divaksin, Mas Menteri, karena ada penyakit penyerta bawaan, tetapi si sekolahnya tetap harus mewajibkan anak-anak dengan penyandang disabilitas ini tetap masuk. Memang tidak ada larangan untuk tidak masuk, tetapi kalau tidak masuk, jatuhnya dihitung bolos dan tidak dikasih materi. Ya kan sama aja bohong sebenarnya kalau seperti itu. Jadi Mas Menteri tolong terkhususnya untuk mereka yang anak-anak disabilitas yang tidak bisa tervaksin, dibikin pengecualian kalau memang sifatnya diwajibkan untuk masuk, untuk mereka tolong dibikin kebijakan khusus karena memang tidak bisa divaksin gitu. Jadi ini kasihan sekali anak-anak disabilitas ini karena tidak terlalu terekspos gitu pada saat kemarin PTM 100%. Apalagi sekarang Omikron gitu ya, Mas Menteri, nggak kalah ngeri sebenarnya dengan Delta kemarin. Lalu juga lagi terkait masalah kurikulum, ini juga di saya jatuhnya pada saat kemarin turun ke dapil juga, ini saya sedikit menangkap bahwa ada sedikit kecemburuan. Dalam artian gini, jadi muncul stigma di masyarakat bahwa Kemendikbudristek ini dianggap mengembangkan kurikulum yang bagus dan hanya berorientasi pada kompetensi inti yang dimana seakan-akan pembinaannya itu hanya mendahulukan sekolah-sekolah penggerak, sedangkan yang bukan sekolah penggerak ya udah dibiarin aja gitu. Jadi muncul rasa ya udahlah kalau yang bisa ikut ayo, alhamdulillah, kalau nggak bisa ya udah nggak usah gitu. Nah ternyata di lapangan tuh muncul hal seperti itu. Jadi sebenarnya pada intinya mereka juga pengen dibantu untuk didampingi yang non penggerak ini. Mereka mau, ada keinginan, tapi tolong mereka juga ingin bantu didampingi agar juga bisa merasakan visi dan misi kurikulum yang barunya nanti itu agar bisa merata di seluruh sekolah, terkhususnya untuk mereka yang di daerah 3T gitu. Lalu terakhir Ketua sedikit terkait dana BOS ini
baik sekolah swasta ataupun negeri, mereka sebenarnya sangat terbebani dengan adanya ketentuan harus memiliki minimal 60 siswa yang qualified mendapatkan dana BOS, yang dimana memang tertuang dalam Permen nomor 6 gitu ya. Nah, menurut kami juga ini sebenarnya perlu dikaji lagi sebenarnya apa sih dasarnya dari peraturan itu. Karena sebenarnya mengingat banyak sekolah, terus saya 3T, itu banyak yang anak-anak itu di bawah 60 orang gitu, yang dimana sebenarnya mereka ini justru yang betul-betul harusnya mendapatkan bantuan dana BOS ini gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Ketua. Mohon harapan-harapan tadi menjadi perhatian juga dari Kemendikbudristek. Kurang lebihnya itu, dan juga Ketua sedikit menyampaikan tadi ada Pak Samsul Lutfi sebenarnya datang hadir fisik, namun tadi ibu mertuanya meninggal, jadi beliau mengatakan bahwa tidak boleh ada perbedaan ataupun diskriminasi dengan penegasan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 11 ayat 1 yang berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Nah, terkait dengan adanya guru honorer yang akhirnya terserabutlah dari sekolah swasta menuju negeri, dan banyak sekali juga laporan di dapil saya mengenai hal ini. Bahkan per guru di DKI Jakarta 80% gurunya itu sudah diterima di P3K sehingga mereka kekurangan tenaga pendidik. Oleh karena itu kan ini karena terkait dengan tidak adanya diskriminasi mutu, ada PP nomor 28 tahun 81 pasal 3 ini masih berlaku, yang mungkin juga bisa dihidupkan kembali ya, bahwa bantuan bagi sekolah swasta bisa berbentuk uang, tenaga, dan pendidik berstatus PNS, serta sarana dan prasarana pendidikan. Nah, ini mungkin bisa menjadi suatu langkah yang bisa diambil terkait dengan adanya permasalahan guru swasta yang banyak ke negeri. Meskipun di negeri sendiri banyak guru yang masih berstatus honorer yang belum terafirmasi dalam P3K ini. Mungkin itu bisa dijadikan landasan juga. Apalagi tadi ada usulan dari Pak Nuroji bahwa bisa ditingkatkan dari PP menjadi Kepres supaya lebih leluasa untuk mengakomodir apa yang menjadi permasalahan di sekolah swasta, yang dimana guru-gurunya bahkan ada juga di dapil saya bukan hanya sekedar guru yang terserabut tapi juga murid. Misalnya di DKI Jakarta, dapil saya, DKI Jakarta 2, Selatan, Pusat, dan Luar Negeri, itu ada di kuota untuk sekolah misalnya yang tadinya 34 siswa menjadi 40, sehingga akhirnya banyak sekolah-sekolah swasta yang kehilangan murid. Kalau misalnya rombelnya 9 dikalikan 6 saja sudah 50-an lebih ya, yang akhirnya tidak masuk ke sekolah swasta, masuknya sekolah negeri. Memang ini untuk peningkatan mutu, tapi di sisi lain banyak akhirnya sekolah swasta yang kekurangan murid. Kemudian juga ada keluhan di dapil saya, banyak sekolah swasta yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah mengenai sarpras dan juga fasilitas lainnya, karena mereka juga memohon untuk kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini untuk lebih memperhatikan juga swasta-swasta yang belum mendapatkan sarana dan prasarana bantuan. Kemudian terkait dengan kurikulum, bukan hanya kurikulum 2013 ini seperti disampaikan tadi, hasil evaluasinya ternyata banyak sekali yang menyulitkan untuk dipahami serta diimplementasikan. Orang tua murid juga banyak aduannya sehingga mereka tidak bisa mendampingi anak-anaknya untuk ikut membantu anaknya dalam pelajaran karena sulitnya kurikulum 2013 ini.